Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali bisa menjumpai saudara di dalam acara Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul beberapa nasihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas 17 ayat 1 sampai 6 berisi tentang peringatan Yesus kepada murid-muridnya tentang satu hal yang tidak mungkin dihindari, yaitu bahwa akan banyak orang yang jatuh ke dalam jerat dosa. Tetapi peringatan keras terutama ditunjukkan kepada orang-orang yang mengizinkan perbuatan dosa tanpa menegur atau membimbing orang tersebut. Misalnya saja, menyelenggarakan pernikahan sejenis di dalam gereja, atau mengizinkan generasi muda hidup dengan lifestyle yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti menggunakan vape, hedonisme, pacaran yang tidak sehat, perselingkuhan atau perzinahan, perkelahian, dan lain sebagainya. Yesus memberikan peringatan keras dan hukuman kepada setiap orang yang melakukan dan membiarkan saudara seiman memiliki kehidupan yang jauh dari Tuhan. Setelah itu, Yesus memberikan nasihat untuk berhati-hati dan menjaga diri, tubuh, pikiran, dan roh, sehingga dapat memberikan teguran kepada saudara seiman yang berbuat dosa. Dan ketika saudara seiman menunjukkan penyesalan dan pertobatan, maka dengan segera kita harus mengampuninya. Yesus juga memberikan peringatan bahwa meskipun seseorang telah bertobat, tetapi mungkin saja dia kembali jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, Yesus mempertegas nasihatnya mengenai sikap murah hati kepada saudara seiman yang ditunjukkan saudara seiman yang menunjukkan penyesalan dan pertobatan dengan cara senantiasa mengampuninya meskipun ia jatuh dalam dosa berkali-kali. Mendengar nasihat Yesus, para murid meresponi dengan memintanya untuk memberikan iman yang besar untuk dapat bersikap murah hati dan senantiasa mengampuni. Dan Yesus meresponi mereka dengan menyatakan bahwa hanya diperlukan iman sebesar biji sesawi saja untuk dapat mengampuni orang-orang yang berdosa kepada mereka sampai berkali-kali. Saudara, sebagai orang percaya, nasihat tentang mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita sampai berkali-kali juga perlu menjadi sikap yang bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti Allah senantiasa mengampuni kita jika kita berdosa dan meminta ampun kepadanya. Demikian juga sikap hati kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah bertumbuh di dalam sikap murah hati yang ditunjukkan melalui memberi pengampunan kepada orang berdosa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Bagaimana respon kita ketika ada seseorang yang selalu jatuh dalam dosa, namun senantiasa menunjukkan penyesalan atas dosa-dosanya dan meminta pengampunan? Sudahkah kita bersikap murah hati kepadanya?
Jika hati kita masih sulit untuk menunjukkan sikap murah hati dalam memberi pengampunan, mari berdoa dan meminta Allah menolong kita untuk dapat bertumbuh dalam sikap tersebut. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Mari pagi hari ini kami memohon pertolongan Allah untuk menambahkan sikap murah hati di dalam diri kami, Tuhan. Sehingga kami mampu bersikap sabar, sehingga ketika kami membimbing, kami mengajar seseorang yang mungkin mengalami kesulitan, Tuhan, di dalam dia melepaskan kebiasaan buruknya, di dalam dia melepaskan dosa-dosanya, kami tetap memiliki kemurahan hati, Tuhan, dengan senantiasa mengampuni, menerima dia dengan penuh kasih, sama seperti Allah juga telah mengampuni kami berkali-kali. Kami menserahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, dan mari jadikan kami berkat, Tuhan, sehingga di setiap langkah kehidupan kami, di setiap aktivitas yang kami kerjakan, kami tetap bisa menebarkan kasih Allah bagi sesama kami. Terima kasih, kami menserahkan semua di dalam tangan kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.